Bang, Gardo calling bang, Garuda calling. Oke, berisik banget. Mari kita bahas boy. El Rotasi Sintayong telah memanggil 33 nama pemain untuk mengikuti turnamen terbaik sejagat raya ini, yaitu adalah Piala AFF 2024. Untuk kiper ada 4 kiper yang udah dipanggil, dan semuanya adalah pemain yang usianya di bawah 22 tahun boy. Nggak ada satupun mentor. Dorang tidak pakai Hernando Ari ya? Atau Riyandi, nggak ada. Atau Nadia. Dominasinya sih sebenarnya pemain-pemain yang dulu harusnya untuk Piala Dunia U20 ya. Cuma nggak jadi gara-gara si itulah ya, si itu. Selanjutnya di posisi back. Ini kurang lebih ada 1, 2, 3, banyak banget backnya ya. Ini kayaknya Sintayong mau pakai formasi 3-4-3 lagi dah. Nama-nama kayak Kadek Arel, Donitri, Ferrari, Robi Darwis, El Bucin, El Nunduk, Kang Bahar. Itu menghiasi nama-nama pemain di posisi bertahan boy. Untuk di gelandang ya, ini jujur gue gak tahu nih nama-nama pemain ini ya. Gak semuanya gue tahu gitu. Gue kan gak ngikutin Ligue 1 ya. Mungkin yang gue tahu kayak Arkan Fikri, terus Zanadin Faris gue tahu, Ananda Raihan gue tahu. Sisanya gue nggak tahu ya nih. Terutama PES Biak nih, gue penasaran nih. Soalnya kalau gue lihat ya fotonya dia tuh posturnya keren sih. Tapi bukan dia winger ya, gue taruh gelandang ya. Coba kalau kalian tahu, kasih tau gue boy, siapa pemain yang bener-bener exciting sekali ya di pemanggilan kali ini. Yang cukup mengejutkan di lini depan ya. Ada nama Eloyo boy, Arkan Kakak, El Wonderkid, L433. Doi akan duet bersama Hoki Caraka. Wow. Ada nama El Klemer juga, terus ada Ronaldo. Arsa Ramadan nih gue gak tahu jujur ya. Untuk pertandingan akan dimulai hari pertama itu tanggal 9 lawan Myanmar boy. Sebelum gue akhirin, gue mau ingetin kalian kalau ini semua adalah pemain-pemain yang usianya di bawah 22 tahun. Dan lawan mereka nanti nih, itu pemain-pemain senior boy. Jadi gue mau janji dulu sama diri gue sendiri nih. Gue gak mau ngeledek-ledekin ya si Arkan Kakak, si Eloyo ini. Kalau kemarin oke lah waktu Piala AFF kan dia sama-sama usianya kan U20 kan. Tapi kalau ini senior ya, kalau dia main yang gak bagus ya wajar boy. Kita kawal tim ini untuk berproses. Semoga ada 1, 2, 3 atau bahkan lebih pemain yang bisa menjadi alternatif kita di national pool selanjutnya. Ini adalah tulang punggung timnas senior kita di masa depan boy. Semangat berproses ya semua pemain yang ada di sini nih. Semoga bisa dapat hasil maksimal. Terima kasih. Indonesia memainkan pemain-pemain semuanya bawah 22 tahun untuk menghadapi tim lawan di Piala AFF 2024 ini. Memang cukup berani guys. Dan bila melihat, saya rasa kenapa Indonesia menurunkan pemain-pemain bawah 22 tahun ini semua. Sebab mungkin ini adalah persiapan untuk mengasah mental para pemain ini. Kerana mereka ini masih berusia muda dan sudah pasti inilah yang bakal akan mewarisi pemain-pemain timnas senior di masa akan datang. Dan bila melihat penampilan pemain-pemain muda ini memang cukup baik. Cuma ya Piala AFF ini sungguh pun tidak termasuk dalam kalender FIFA, tetapi di sinilah untuk menguji kekuatan, menguji skill dan juga pengalaman menghadapi tim-tim yang luar daripada negara masing-masing. Jadi kalau dilihat ya, inilah proses yang telah dilakukan oleh Indonesia ya, membentuk mental para pemain, membentuk kemahiran, membentuk pengalaman ya, menghadapi tim-tim lawan. Sungguh pun mereka ini berusia bawah 22 tahun dan akan menghadapi tim senior, tetapi ini merupakan satu keberanian yang telah dilakukan oleh Indonesia. Guys, untuk timnas Indonesia yang saya lihat ya, banyak perubahan yang telah berlaku ya. Sebab lihat sejak pada awal mula Pak Erick Thohir mengundang ya timnas Argentina ke Indonesia. Di situ saya rasa begitu kaget ya, tim nomor 1 dunia diundang berlaga dengan timnas Indonesia. Ketika itu timnas Indonesia berada ranking 135 kalau tidak silap ya. Yang dihadapinya adalah timnas nomor 1 ranking dunia peringkat FIFA. Jadi hasilnya apa? Hasilnya hari ini pemain-pemain timnas Indonesia senior menghadapi tim-tim besar, tim-tim gergasi yang di kualifikasi Piala Dunia ini, mereka sudah tidak gentar lagi. Saya ada melihat ya bagaimana Sandy Walsh menghadapi salah seorang pemain timnas Arab Saudi, ditolaknya guys. Itulah mental mereka tidak mudah tergugat apabila sudah menghadapi tim nomor 1 peringkat ranking FIFA ya. Nah ini
pemain-pemain usia muda ini mereka sebenarnya berpotensi ya untuk menjadi pemain-pemain untuk pelapis timnas Indonesia di masa akan datang, karena program Pak Erick Thohir ini dalam masa jangka yang panjang ya, sebab saya masih ingat dia akan mempersiapkan 2x11. Nah, setiap tim itu ataupun setiap peringkat itu ada sudah 2x11. Jadi untuk apa-apa masalah ataupun perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dari segi pemain itu sudah sedia ada untuk timnas Indonesia. Dan ini merupakan keberanian ya yang telah dilakukan oleh Indonesia menghadapi timnas senior dengan menurunkan pemain-pemain usia muda bawah 22 tahun. Dan selain daripada itu, ini juga memberi peluang ya jam terbang kepada pemain-pemain ini mencari pengalaman, karena kalaupun kalah dia tidak masuk dalam kalender FIFA, tetapi Indonesia committed ya untuk menjadikan perlawanan ini sebagai satu bentuk ukuran kekuatan timnas Indonesia itu. Karena kalau timnas senior mereka sudah membuktikan hari ini satu-satunya dari ASEAN sudah melaju pada putaran yang ketiga, berbaki 4 laga lagi yang akan mereka hadapi pada tahun hadapan. Manakala timnas di pelbagai kelompok ya untuk Indonesia ini semuanya lolos ke Piala Asia, dan ini Piala AFF ini adalah menunjukkan bahawa dari segi kekuatan di sekitar Asia Tenggara ini. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, kenapa dia menurunkan pemain-pemain muda ini, sebenarnya dari segi kualitas ya pemain-pemain ini juga memang cukup baik. Dan bila melihat ketika Piala Dunia sebelum ini ya under 20, jadi pemain-pemain inilah yang akan tampil untuk menghadapi timnas lainnya. Dan walaupun dalam usia muda, saya kira pemain-pemain ini juga cukup berpengalaman dan juga mereka harus dikasih biasakan diri untuk menghadapi tim-tim yang lain selain daripada di negara sendiri. Jadi melihat apa yang telah dilakukan untuk memperkuatkan ataupun memperkemaskan timnas Indonesia, sehingga Coach Sintayong sendiri ya yang melatih pemain-pemain dalam usia muda ini, kalau timnas senior bisa dibawa sampai ke peringkat level tertinggi, peringkat dunia, apatah lagi sekadar AFF ini, saya rasa tidak ada menjadi masalah ya untuk Indonesia menghadapi tim-tim walaupun dikatakan yang dihadapi itu adalah timnas senior. Jadi inilah revolusi yang telah berlaku terhadap timnas Indonesia. Banyak perubahan yang telah dikecapi ya, pencapaian demi pencapaian oleh Indonesia. Dan kalau dilihat ya program Indonesia dalam tempo masa yang panjang ya, sehingga ada training center ya di IKN mereka bina untuk memperkuatkan, untuk membawa Indonesia itu ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Kalau dilihat di media sosial guys, Pak Erick Thohir sering menjadi sorotan ya, bagaimana Pak Erick Thohir mengubahnya timnas Indonesia itu dari 191 ya sampai hari ini 125 ranking peringkat FIFA. Guys, ini bukan satu perkara yang mudah dicapai, tetapi ini juga berkat daripada kepimpinan ya, manajemen Pak Erick Thohir di awal kehadirannya dalam Federasi Sepak Bola di Indonesia. Dia telah membentras korupsi, itu perkara pertama. Yang kedua, dia mengasah mental para pemain ini dengan mengundang timnas Argentina ke Indonesia. Jadi bila melihat hasilnya hari ini telah terlihat ya, dari segi keberanian, tidak mudah terprovokasi, mental mereka tangguh. Arab Saudi pun mereka libas ya, mereka sikat, sehingga tidak ada satu jaringan pun yang telah diperolehi oleh timnas Arab Saudi ketika laga terakhir di Gelora Bung Karno. Ini telah mengubah
kedudukan Indonesia ya dari ranking bawah grup C sehingga hari ini berada ranking yang ketiga. Jadi harapan Indonesia untuk ke Piala Dunia itu cukup luas ya, kerana berbaki 4 laga lagi yang akan mereka tempuhi dalam kualifikasi round yang ketiga ini. Dan untuk timnas Indonesia, dia telah mencapai satu rekod yang baik ya, memecahkan rekod tim yang ada di Asia Tenggara ini di kualifikasi Piala Dunia. Sebelum ini hanya 4 poin saja yang pernah diperolehi oleh tim dari Asia Tenggara ini di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi Indonesia sudah meraih 6 poin. Jadi ini menunjukkan satu kebangkitan yang cukup baik ya terhadap persepak bolaan di Indonesia. Dan untuk Piala AFF ini sungguh pun tidak ada dalam kalender FIFA, tetapi inilah peluang untuk pemain-pemain muda ini mengasah bakat mereka untuk menghadapi tim lawan ya. Dan inilah pelapis untuk jangka masa yang panjang, kerana mereka ini yang mewarisi pemain-pemain timnas senior ataupun abang-abang mereka. Jadi pengalaman pasti mereka akan dapat perolehi. Dan untuk pengurusan Federasi Sepak Bola di Indonesia, saya ingat dan juga saya begitu kagum ya, Pak Erick Thohir sangat konsisten membawa sepak bola Indonesia itu berada di satu level yang cukup membanggakan. Dan bukan satu peringkat saja, semua kategori ya, lapisan usia lolos ke Piala Asia. Ini satu pencapaian yang cukup luar biasa. Jadi perkara ini sangat menarik ya. Saya mengikuti perkembangan timnas Indonesia ini karena melihat dia punya momentum itu cukup baik dari segi pencapaian apa yang telah dilakukan oleh Indonesia di tim senior, bagaimana dia mengatur pemain-pemain di timnas junior, bagaimana dia mengatur untuk memperkuatkan tim itu. Jadi saya melihat di situ ada beberapa perkara lah yang saya dapat satu inspirasi ya. Kalau ingin menjadikan satu tim yang kuat itu, salah satunya dari segi chemistry pemain-pemain itu, karena itu sangat penting ya. Karena telah terbukti apabila Indonesia mempunyai chemistry yang baik, setiap penampilan mereka pasti akan mendapat satu result yang cukup baik. Jadi Garuda Calling ya, Sintayong panggil 33 pemain ini yang berusia baru, semuanya berusia 22 tahun yang akan menghadapi timnas senior ya di Piala AFF ini. Jadi satu keberanian yang telah dilakukan oleh Indonesia bagi membentuk mental dan juga meraih pengalaman pemain-pemain muda ini. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Semoga tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini dapat bisa sama-sama maju seperti mana kemajuan yang telah dikecapi oleh timnas Indonesia hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.